papan, tanah, bangunan, kendaraan, terus piutang gitu. Terus Ya. kalau harta utang tuh ada jangka panjang, jangka pendek gitu, hutang lancar sama hutang pokoknya hutang lancar sama hutang jangka panjang gitu. Terus ada modal, prive, laba ditahan, terus pendapatan, pendapatan usaha, pendapatan lain-lain, terus HPP, beban-beban gitu, Mbak. Oh iya. Ini udah muncul di layar belum? Belum. Belum. Hmm. Udah, Dek. Udah muncul belum? Sudah, sudah. Udah, ini ya. Kita persamakan persepsi kita dulu. Kalau di semester pertama kelas 3 itu ada 3 bab ini. Bab pertama, sistem informasi akuntansi, itu terkait teori-teori. Kalau baca-baca masih bisa ya. Kemudian untuk persamaan dasar akuntansi, kemarin ada kesulitan nggak? Persamaan dasar akuntansi itu yang kayak harta sama dengan utang tambah modal gitu, bukan, Mbak? Iya, betul, benar. Berarti udah Sejauh bisa ya? aman sih, Mbak, kalau dasar itu. Oh ya. Besok kalau bisa review lagi, yang penting udah tahu dulu. Nah, nah kita kalau belajar jurnal penyesuaian udah masuk ke siklus akuntansi. Yang namanya siklus itu kan berkaitan siklus, jadi berputar. Nah, kalau sampai sudah jurnal penyesuaian, berarti sebelumnya itu sudah membuat jurnal umum, sudah membuat buku besar, dan sudah mempelajari neraca saldo juga. Nah, poin 1 sampai 3 ini masuk tahap pencatatan. Poin 4 sampai 6 yang akan kita pelajari ini jurnal penyesuaian, ini masuk tahap pengiktisaran. Nah, kebetulan poin 1 sampai 9 itu kalau menurut Mbak Dek itu yang paling sulit di jurnal penyesuaian. Sejauh ini merasa begitu nggak? Iya, Mbak. Iya Paling kan? susah Di di situ jurnal sih. penyesuaian? Uh-uh. Iya. Soalnya analisis banget. Kalau yang lain kan cuma kayak nambah, ngurang, nempatin ke debit apa kredit. Seperti itu ya. Iya. Terus yang kedua, ini udah. Yang kedua harus, tadi kan pertama tak tanyain akun-akunnya harus tahu dulu. Nah, ini akun besar ada 5 yang harus kita ketahui. Tadi udah bisa nyebutin kalau harta itu ada macam-macam, di ada prive, pendapatan ada macam-macam, tadi udah bisa nyebutin. Nah, ini juga harus tahu saldo normalnya. Kalau bertambah itu juga di sebelah mana itu juga harus tahu, Dek. Harta itu kalau bertambah di debit. Utang, modal, pendapatan itu kalau bertambah di kredit. Kemudian beban ini kalau bertambah di debit. Cara ngafalinnya, yang paling atas sama paling bawah, harta dan beban itu kalau bertambah di debit. Itu dipakai terus sampai lulus ya? Sampai semester 2. Kalau berarti ini udah bisa kan? Kalau debit kredit itu udah bisa toh? Udah, Mbak. Puji Tuhan. Udah. Itu kan di jurnal umum ya. Iya. Terus kita lanjut ke latihan jurnal penyesuaian atau AJP. Nanti di akhir tak kasih video juga, Dek, biar lebih jelas lagi. Yang pertama ini kira-kira bisa nggak diketahui di neraca saldo sebagian ini ya.
Ini sebagian, kenapa sebagian? Karena di neraca saldo itu akunnya komplit. Ada harta, ada utang, ada modal, ada pendapatan, sama ada beban. Di neraca saldo itu komplit. Nah, ini sebagian karena beberapa tok ini. 1, 2, 3, 4, cuma 5 akun tok. Karena yang di jurnal penyesuaian itu yang disesuaikan tidak semua akun yang ada di neraca saldo. Ada 7. Ada 7 akun yang disesuaikan. Yang pertama itu ada beban yang dibayar di muka. Ini ada 2 metode. Metode harta, metode beban. Ini yang pertama. Ini aja. Yang pertama ada ini, akun ini. Yang kedua ada pendapatan yang diterima di muka. Ini juga ada 2 metode. Metode utang dan metode pendapatan. Nah, yang paling sulit membuat jurnal penyesuaiannya itu yang 2 akun ini nanti. Yang ketiga ada penyesuaian untuk pemakaian perlengkapan. Yang keempat ada penyusutan peralatan. Yang kelima ada kerugian piutang. Yang keenam ada pendapatan yang masih akan diterima. Yang ketujuh terakhir beban yang masih harus dibayar. Ini ya. Ada 7 ini. Nah, kita langsung ke soal. Kalau sudah pernah mengerjakan latihan soal jurnal penyesuaian belum? Udah, Mbak. Udah. Kira-kira yang nomor 1 ini, data penyesuaian akhir periode per 31 Desember, dari 1 sampai 7 ini, yang bisa yang nomor berapa? Apa udah bisa semua? Coba satu-satu dulu kali ya, Mbak, biar ketahuan gitu. Ini ya. Jurnal penyesuaian itu mesti buatnya akhir periode, karena di sini per 31 Desember akhir periodenya, berarti 31 Desember 2016. Coba ya, yang nomor 1 kira-kira gimana? Pada akhir periode jumlah perlengkapan yang masih ada itu 400.000. Yang masih ada, nah di situ kan ada nomor 1 ini kan ada kata kuncinya perlengkapan. Berarti ini kan yang disesuaikan yang akun ketiga ini ya. Kita cari akun perlengkapan di neraca ini. Di neraca perlengkapan itu semula 1 juta. Kemudian di akhir periode masih ada atau sisa 400.000. Nah, yang dipakai berarti berapa ratus? 600. 600. Nah, pemakaian kalau udah dipakai itu dibebankan. Jadi beban perlengkapan. Terus yang dikredit apa? Perlengkapan ya? Iya. Kenapa ini perlengkapan dikredit? Karena udah berkurang gitu nggak sih, Mbak, perlengkapan? Ya, betul. Betul, karena sudah berkurang. Nah, ini ya. Perlengkapan ini saldo normalnya di sebelah debit apa kredit? Debit. Debit apa kredit? Perlengkapan di debit. Iya, di debit ya.
Nih, perlengkapan di sebelah debit. Nah, kalau dia berkurang berarti di sebelah Kredit. kredit. Nah, ini perlengkapan ini kan sudah kepake 400. Kepake 600 ya, Dek ya. Nah, di sini kan perlengkapan kan terpakai 600. Jadi akun perlengkapan ini di sebelah kredit. 600.000. Artinya perlengkapan ini berkurang 600.000. Bisa dimengerti, Dek? Ngerti, Mbak. Ya, kalau perlengkapan masih gampang ya. Ini masih bisa dihafalkan juga. Kemudian lanjut ke nomor 2. Kira-kira gimana itu? Asuransi digunakan untuk membayar dari tanggal 1 Mei sampai 1 Mei tahun berikutnya. Sebelum kita mengerjakan, cari kata asuransi di neraca saldo. Itu adanya apa? Asuransi dibayar di muka. Iya, asuransi dibayar di muka itu masuk akun harta apa akun lainnya? Masuk harta, Mbak. Iya, masuk akun harta. Berarti dia itu saldo normalnya? Debit. Iya, debit. Ini ya, debit. Tadi masuk akun apa? Harta. Harta. Halo? Oh, Ya. kirain putus. Sorry, Mbak, kirain putus. Oh iya. Ini. Udah. Asuransi dibayar pada 1 Mei 2016 untuk 1 tahun ya. Soalnya ini sampai 2017. Kemudian asuransi di neraca saldo adanya asuransi dibayar di muka. Ini masuk akun harta dan posisi saldo normalnya di sebelah debit. Nah, harta di sini nanti digunakan untuk mengetahui pakai metode harta apa pakai metode beban. Gitu. Karena di sini harta, berarti nanti pakai metode harta. Nah, gunanya di mana? Untuk menghitung ini, misal kita buat garis waktu di mana ya? Di sini. Ini tak buatin garis waktu. Ini. Nih. Sebelum ke sini, biar gampang, Dek. Asuransi dibayar di muka ini kan di sebelah debit. Sama ya dengan perlengkapan ya. Perlengkapan ini kan juga di sini kan dia di sebelah debit. Tapi di jurnal penyesuaian dia di sebelah kredit. Kenapa di sebelah kredit? Karena dia berkurang. Ini juga sama, Dek. Asuransi dibayar di muka ini juga sama. Yang namanya jurnal penyesuaian itu digunakan untuk menyesuaikan akun-akun yang sudah dipakai. Jadi misal kita membeli perlengkapan di awal bulan senilai 1 juta, di akhir bulan itu tidak 1 juta atau Dek, mesti berkurang kan? Karena dipakai. Itu sama dengan asuransi dibayar di muka. Tahu sebentar. Bedanya asuransi dibayar di muka dengan asuransi diterima di muka bisa nggak? Bisa membedakan nggak? Enggak, Mbak. Enggak. Ini ya. Sebentar. Ini ada yang namanya akun sewa aja ya. Sewa dibayar di muka. Terus kemudian ada akun sewa diterima di muka. Nah, sewa ini masuk akun harta. Kalau sewa diterima di muka ini masuk akun utang. Contohnya begini,
misal ini ada kos-kosan ya. Kos-kosan ada 6 kamar ini, ada 6 kamar. Misal nanti kalau lulus kuliah di luar kota kan mau nggak mau ngekos tuh, Dek. Nah, ngekos itu biasanya bayarnya per tahun. Misal satu tahunnya 12 juta. Nah, satu tahunnya 12 juta. Di sini ada dua pihak, mahasiswa sama ibu kos misal. Ini tanggal 1, ini contohnya 1 apa ini? 1 Mei ya. Oh, enggak, 1 Januari aja. 1 Januari 2020 membayar kos 12 juta. Ini ya, 1 Januari 2020 mahasiswanya membayar kos 12 juta. Membayar. Terus ibu kos berarti posisinya Menerima. apa? Iya, menerima 12 juta. Ya. Nah, karena mahasiswa sudah, misal ini yang dipesan yang ini, karena mahasiswa sudah membayar, ini ya, sudah dibayar 12 juta untuk 1 tahun dari 1 Januari, ini kamarnya yang ini, blok ini tuh punyanya mahasiswa. Ini kan kosnya sudah dibayar, Dek. Jadi ini punyanya mahasiswa. Nah, ini jadi hartanya mahasiswa. Kosnya itu udah dibayar, jadi itu punyanya mahasiswa. Gitu ya. Makanya disebut sebagai harta. Kemudian, kalau ibu kos kan menerima. Ibu kos itu menerima 12 juta, tapi belum memberikan jasa ini, jasa sewanya. Jadi ibu kos sudah menerima 12 juta, tapi kosnya belum ditempati. Nah, di sini ibu kos itu utang. Utang apa? Utang untuk menyewakan kos-kosnya. Jadi di sini, makanya kalau mahasiswa ini sudah membayar dulu, sewa dibayar di muka, itu jadi harta. Terus di sini ibu kos menerima uang, tapi belum menyewakan tempatnya, menerima uang dulu. Nah, berarti disebut akun sewa diterima di muka, ini masuk akun utang. Gitu ya. Bisa dimengerti nggak? Bisa. Bisa. Nah, jadi kalau ada kata-kata dibayar di muka, ini metodenya kalau nggak harta, beban. Kalau ada kata-kata diterima di muka, nerimo dhisik tapi durung ngei, berarti utang. Nah, kalau nggak utang metodenya, ya pendapatan. Ini ya. Nah, kita lanjut ke ini soalnya. Seperti perlengkapan di sini kan dia di sebelah debit kalau di neraca saldo, asuransi juga di sebelah debit karena masuk akun harta. Berarti kalau sudah kepakai sampai 31 Desember dia berkurang. Berarti taruh dulu di jurnal penyesuaian, ditaruh dulu di sebelah kredit. Nah, kira-kira yang di sisi debit apa, Dek? Akun apa? Beban asuransi, bener nggak, Pak? Iya, betul. Beban asuransi. Ini ya. Kan kalau di posisi debit kan kalau nggak harta beban. Jadi betul. Beban asuransi. Betul, Dek. Berarti sebenarnya sudah paham akuntansi ini. Tinggal banyak-banyak latihan aja. Tapi sudah paham. Nah, udah ya. Ini yang penting tahu posisinya dulu. Nah, ini nominalnya berapa ini? Nah, ini cara ngitungnya kita harus tahu tadi metodenya. Metodenya harta apa beban. Nah, di sini ya, bayarnya dari 1 Mei 2016 untuk 1 tahun
Ini 1 Mei 2017. Nah, kira-kira Desember itu kan ceritanya kan membuat jurnal penyesuaian kan akhir periode. Nah, di sini kan akhir periodenya kan 31 Desember. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, kira-kira di sini. Di sini itu dibuat jurnal umum. Di sini dibuat jurnal umum ya. Terus tadi pakai metode harta apa beban? Harta. Harta. Kalau pakai metode harta, yang dihitung itu yang di depan sebelum 31 Desember. Yang udah terpakai ya, Mbak? Iya, iya, yang udah terpakai, yang kayak perlengkapan tadi. Oh, oke. Nah, kalau yang diketahui beban asuransi, berarti itu kan akun beban. Pakainya metode beban yang dihitung yang belakang. Cara ingat-ingatnya beban yang dihitung yang belakang. Nah, ini. Ini kalau yang diketahui akun beban yang dihitung yang belakang. Ini. Nah, 1 Mei sampai 31 Desember 2016 kira-kira berapa bulan? Udah kepake berapa bulan asuransinya? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, benar. 8 per berapa bulan totalnya? 12. Iya, dikali itu 2.400.000. Iya, 2.400.000. Berarti 800.000 ya, Dek. Ini kan 12 dibagi 24 kan dapat 2. 8 12 kali. Oh, kalau aku hitung kalkulator 1,6, 1.600.000. 1.600.000. 8 dibagi 12 dikali 2.400.000. Oh ya, 1.600.000. Sudah, tinggal sini. Kalau pakai metode beban berarti dibalik ya, Mbak, asuransi dibayar di muka, bawahnya beban gitu. Oke. Misal kalau di sini yang diketahui di sini gimana ya? Kalau ini misalnya nggak ada, ini kalau misalnya bukan asuransi dibayar di muka, tapi beban asuransi. Nah, beban asuransinya berarti di sebelah kredit. Oke. Terus yang di debitnya asuransi dibayar di muka. Karena yang diketahui beban asuransi, berarti pakai metode beban yang dihitung yang belakang. Setelah 31 Desember. Berarti masih 4 bulan per 12 kali 2.400.000 masih 800. Ini ya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Yang ini. Aman, Mbak. Aman. Udah bisa, Nok. Lanjut ya. Soal nomor 3. Wesel tagih yang masih harus diterima. Itu udah diketahui piutang wesel. Sebesar 150.000. Ini nggak pakai metode ini. Nomor 3 nggak pakai metode. Yang pakai metode itu pokoknya yang ada kata-kata dibayar di muka, diterima di muka. Nah, itu ada 2 metode. Selain itu, nggak ada metode.
Nah, di sini wesel tagih yang masih harus diterima atau piutang wesel 150.000. Nah, akun yang muncul apa? Kalau akunnya masih bingung Mbak yang kayak gini. Nah, di sini udah diketahui nih. Wesel tagih yang masih harus diterima. Di sini udah diketahui Oh. piutang wesel. Boleh wesel tagih yang masih harus diterima juga boleh, tergantung kita juga. Jadi ini ya, ini pendapatan yang masih akan diterima, ini nama lainnya bisa akun, ini nama lainnya bisa akun piutang. Kemudian nama lainnya bisa piutang. Piutang pendapatan. Karena ini pendapatan yang masih akan diterima, berarti nama lainnya yang ini loh, yang masih akan diterima ini bisa piutang nama lainnya. Kemudian beban yang masih harus dibayar. Nah, ini nama lainnya utang. Untuk contohnya, yang nomor 3 ini, akunnya boleh begini. Boleh begini. Wesel tagih yang masih harus diterima. Boleh kayak gitu. Kemudian yang di kredit pendapatan wesel. Oh, oke. 150.000. Ini boleh begini nih yang ini. Boleh piutang wesel. Ini nama lainnya soalnya. Nah, kalau pengen singkat piutang wesel gitu aja. Yang kredit Nominalnya 150 itu ya, Mbak? Ya, sesuai ini. Oke. Nah, ini pendapatan. Kenapa akunnya pendapatan? Nah, ini yang masih harus diterima. Kalau yang diterima itu kan bisa kan. Tapi kalau letaknya di kredit kan bukan kas. Yang dikreditkan ini pendapatan. Jadi pakai akun pendapatan yang dikredit. Pasangannya ini. Kalau bingung bisa hafalan yang ini, Dek. Oke. Aman? Aman. Aman, lanjut ke soal berikutnya. Sewa berjangka waktu dari 1 April 2016 sampai 1 April 2017. Nah, ini yang nomor 4, kira-kira dari 7 akun yang disesuaikan masuknya yang poin berapa? Bentar, Kak. Yang Yang ini kan, 7 nggak sih? yang ini kan sudah, yang ini. Yang poin 1 sudah. Terus ini dibayar di muka, ini apa ini? Beban perlengkapan, yang ini pendapatan yang ini. Berarti tinggal poin 2, 4, 5, 7. Yang soal nomor 4 ini nomor masuk 2. yang mana? Iya, betul, nomor 2 ini ya. Berarti ini udah contohnya yang soal nomor 4. Cari kata sewa di neraca saldo. Di sini kan nggak ada nominalnya tadi. Nah, berarti untuk menghitungnya kita harus acuannya di neraca saldo ini. Yang ada kata-kata sewa, akunnya namanya apa? Itu yang terakhir, sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka ini saldo normalnya debit apa kredit? Itu kredit. Iya, Karena kredit. utang. Masuk akun apa? Iya, karena ini masuk akun utang. Makanya dia di posisi normalnya kredit. Biar cepat kalau mengerjakan, besok itu kalau misal tes atau ulangan, ini sewa diterima di muka, saldo normalnya kredit, langsung di jurnal penyesuaian tempatnya dibalik. Langsung taruh di debit sini. Sewa diterima di muka. Terus yang di kredit apa akunnya? Utang. Utang bukan, Mbak? Ini kan utang. Nah. Yang sewa diterima di muka kan utang. Tapi kalau contohnya yang ini dibayar di muka, kalau metodenya nggak harta ya
beban. Pendapatan berarti. Ya, ini kan kalau diterima di muka, kalau metodenya enggak utang ya pendapatan. Jadi kalau ini utangnya udah diketahui, berarti yang satunya pendapatan. Pendapatan apa ini? Pendapatan sewa. Iya, pendapatan sewa. Disesuaikan ininya, akunnya ini. Terus ini kan udah sampai sini. Nah, ini nominalnya berapa? Kayak ini berarti. Di sini aja ya. Kalau depan itu, kalau akunnya diterima di muka, itu kalau dihitung kalau metodenya utang. Kalau yang diketahui akun pendapatan, berarti pakainya metodenya pendapatan yang dihitung yang belakang. Nah, bayarnya 1 April tadi. 1 April. Sampai 1 April tahun berikutnya. Nah, ini yang dihitung yang depan apa belakang? Tadi karena pakainya utang pada pendapatan jadinya yang depan. Yang depan ini ya, karena yang diketahui akun sewa diterima di muka masuk akun utang, berarti metodenya metode utang. Kalau metode utang yang dihitung yang depan apa belakang? Yang depan. Depan. Nah, kita hitung udah dapat berapa bulan dari 1 April sampai 31 Desember. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9. Berarti 9 per 1 tahun dikali nominalnya 18 tadi ya? 18 juta. Ini berapa ini? 13 juta. Iya. 13 juta 500. Ini sampai sini aman? Aman, Mbak. Aman. Berarti kalau yang metode utang itu cara ngitung nominalnya sama kayak metode harta. Terus kalau yang pendapatan sama kayak metode beban gitu ya, Mbak? Iya. Ini tergantung akunnya. Kalau akunnya itu kata-katanya dibayar di muka, berarti metodenya harta, kalau enggak beban. Kalau diterima di muka, metodenya 2, kalau enggak utang, pendapatan. Nah, kalau utang yang dihitung di depan, kalau yang pendapatan yang dihitung yang belakang setelah 31 Desember. Terus kita lanjut nomor berapa? 5. Gaji dan upah karyawan yang belum dibayar untuk bulan Desember 2016 sebesar 2.400.000. Nah, ini udah ada nominalnya, jadi nggak perlu ini ya, nggak perlu memperhatikan raja, langsung aja. Ini yang nomor 5, contoh akun yang disesuaikan ini poin berapa? 4, 5, apa 7? Oh, 7. Beban gaji yang masih harus dibayar. Ya, betul. Nah, beban gajinya itu di sebelah debit apa kredit? Di debit. Iya, karena beban itu saldo normalnya di sebelah debit. Ini berarti beban gaji. Terus yang di kreditnya? Utang. Iya. Karena utang itu saldo normalnya juga di sebelah kredit. Nah, ini berapa ini nominalnya? 2.400.000. Ini emang yang paling susah itu yang ada metode-metodenya itu, Dek. Nomor tadi yang nomor ini 2 dan 4 itu ini yang ada 2 metode ini yang paling susah. Kalau lainnya tinggal hafalan bisa. Lanjut ke nomor 6. Pemakaian peralatan toko menyebabkan penyusutan peralatan toko sebesar 10%. Nah, yang di debit kira-kira akun apa?
Peralatan. Beban. Beban peralatan. New. Oh, beban penyusutan. Iya, peralatan toko. Terus yang di kredit ingat nggak kira-kira apa? Akumulasi. Iya. Ini bisa dihafalkan ya. Penyusutan peralatan toko. 10%-nya dari ini di sini diketahui peralatan toko totalnya 40 juta. Berarti 10%-nya berapa? 40 juta. Tinggal nolnya kurangi 1. Oh, 4 juta. Iya. Yang terakhir berarti tinggal yang contoh kerugian piutang ya. Sebesar 5% dari nilai jumlah piutang usaha yang ditaksir tidak dapat ditagih karena perusahaan kreditor bangkrut. Nah, kira-kira yang di debit akun apa? Sebesar cadangan. Bukan. Apa, nggak ngerti, Mbak. Di debit biasanya apa kalau nggak harta? Beban. Iya, beban, kerugian, piutang. Baru cadangan itu di sebelah kredit. Oke. 5%-nya dari 50 juta. Kalau 10%-nya kan 5 juta, tinggal dikurangi 1 nolnya. Berarti kalau 5%-nya setengahnya 10 juta, berarti 5. Bisa ditarik kesimpulan, biasanya kalau di sebelah, kalau yang nggak pakai metode loh ya, yang pakai metode kan yang ini, sama yang ini. Nah, selain ini, itu sesuai tempatnya. Yang beban itu saldo normalnya di debit, ya letaknya di debit. Yang debit. Ini piutang masuknya harta juga di debit. Beban di debit, debit. Ini perlengkapan berkurang. Jadinya dia di kredit. Pendapatan saldo normalnya juga di kredit. Utang di kredit. Akumulasi juga saldo normalnya di kredit. Cadangan kerugian piutang juga di kredit. Jadi yang perlu banyak-banyak latihan soal tuh yang model-model soal yang ini ada 2 metodenya kayak gini. Itu yang banyak-banyak latihan soal. Kalau lainnya bisa dihafalin. Mudah nggak, Dek? Lumayan kayak tercerahkan sih, Mbak. Iya. Emang kalau di ini ya, kalau di siklus akuntansi itu, kalau menurutku Dek, yang paling susah itu emang di sini, di jurnal penyesuaian. Kalau lainnya itu cuma memposisikan debit, kemudian debit ketemu debit jadi tambah, debit ketemu kredit ya tinggal dikurangi aja. Kalau saldonya besar di debit, berarti saldonya ya di debit, seperti itu. Ini laporan juga mudah, jurnal penutup, pembalik mudah. Susah itu emang ini. Ini kalau mau buat jurnal pembalik itu dasarnya jurnal penyesuaian. Jadi kalau ini ya, jurnal penyesuaian itu harus benar-benar bisa. Karena untuk membuat jurnal pembalik harus bisa jurnal penyesuaian dulu. Jadi misal kalau ada soal-soal kayak di UTBK, OSN, itu kadang ada soal jurnal pembalik, tapi sebelum membalik jurnalnya harus membuat jurnal penyesuaiannya dulu. Jadi ini emang harus banyak latihan soal yang ini. Ini akunnya, kalau pesenku harus benar-benar hafal. Saldo normalnya itu sama dengan kalau dia bertambah, harta sama beban itu pokoknya kalau bertambah di debit, sisanya akun utang, modal, pendapatan di kredit. Ini harus dipegang sampai semester 2 dipakai terus, malah ketambahan. Nah, ini untuk latihan jurnal penyesuaiannya tadi. Ini ya, jurnal penyesuaian yang kalau di SMA itu biasanya 7 akun ini. Tapi yang paling sering keluar itu ya ini Dek, yang poin 1 ini sering banget keluar. Kalau yang nomor 2 jarang.
Kalau yang beban dibayar di muka itu sering keluar. Kalau yang 3, 4, 5, 6, 7 kan masih mudah. Sampai sini ada yang ditanyakan enggak? Kalau ditanya belum ada sih Mbak. Cuman kayak kalau yang nomor 7 kayak soal nomor 7 gitu kayaknya aku harus ngafalin lagi gitu. Soalnya kadang Oh, masih lupa-lupa atau kebalik-kebalik. oh gitu. Hmm. Kalau soal nomor 7 tentang akun ini ya, kerugian piutang itu juga jarang keluar sebetulnya. Jarang keluar. Tapi ya nggak ada salahnya untuk dipelajari. Jaga nih kalau misalnya soalnya keluar. Tapi yang pasti, kenapa di awal tadi tak suruh ini akun harus ini ya, akun itu tak bahas terus deh. Karena emang mengetahui penempatannya itu penting sekali. Jadi kalau ada akun beban seperti ini, beban kan mesti di debit terus ini. Karena dia emang posisinya di debit ini. Di luar yang ada 2 metode loh ya. Ini kan bisa saja yang kedua ini beban asuransinya malah di kredit. Untuk metodenya. Yeah. Apa mau nyoba lagi? Boleh sih. Misal di sini ada akun apa ya? Iklan dibayar, jangan iklan, beban iklan aja. Diketahui di neraca saldo itu ada beban iklan, biar mudah nilainya 1.200.000 saja. Nah, di data penyesuaian ini ini itu sudah diketahui. Jadi kita nggak membuat sendiri, nggak asal membuat soal penyesuaian. Biasanya ini udah diketahui di soal. Misalnya data penyesuaian iklan dibayar pada tanggal 1 Mei untuk 1 tahun. Nah, jurnal penyesuaiannya bagaimana? Daripada lama, tak copy aja. Dibalik nggak sih Mbak? Iklan pada beban. Berarti yang di debit yang di debit akunnya apa? Iklan. Iklan apa? Iklan dibayar di muka. Iya. Terus yang di kredit? Beban iklan. Iya, beban iklan. Ini ya, beban iklan di sini kan saldo normalnya debit. Jadi di jurnal penyesuaian tinggal dibalik aja, dia di sebelah kredit, terus yang di debit pasangannya iklan dibayar di muka. Nah, ininya berapa? Berarti 4/12. 4. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oh ya, 4. Bisa ya langsung ya, nggak perlu membuat garis waktu ya. 4/12 dikali 1,2. 400. Mudah kan? Kalau bareng mudah. Ini tadi dapat 4 bulan per 12 dikali 1.200.000. Pusing nggak, Dek? Enggak sih, Mbak. Enggak. Belum. Enggak. Karena emang udah kayaknya dari awal udah mengikuti, jadi Dek, mudah. Kalau dari awal nggak mengikuti kesulitan, apalagi di jurnal umum. Kalau di jurnal umum ini bisa ya.
Kalau jurnal umum itu yang paling susah aja bisa, berarti otomatis yang lainnya bisa. Kemudian untuk semester 2 insya Allah juga mudah. Iya. Lagi apa? Udah. Terserah sih Kak, kakaknya longgar nggak? Enggak. Nanti tak kasih video itu ya, latihan. Ini tak kirimi videonya. Nanti bisa, kalau slow apa longgar bisa ditonton. Oh ya boleh Kak. Boleh videonya Apa aja. ini? Di rumah kan ada buku ekonomi kan? Coba kamu buka itu. Apa, cari salah satu contoh soal tentang jurnal penyesuaian. Hmm, Pada kalau kayak, oh ini udah ada latihan soal dari kakak ya. ada di buku ada. Paling ini kalau soal dari guruku tuh tentang nilai persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang ya. Hmm. Kalau persediaan barang dagang, apalagi ini akunnya ada kata dagang, ini sudah masuk ke ini, di pengantar ini. Ini kan semester 1 yang ini. Ini itu semester 1. Nah, kalau di semester 2 itu ini siklus akuntansi perusahaan dagang. Ini masuk semester 2 ini. Oh, oke. Tapi nggak apa-apa kalau mau nyoba itu, coba itu diketahui gimana itu. Diketahui cuman keterangan nilai persediaan barang dagang per Desember 2018 sebesar 9.210. 2.910 ini. 9.210. 9210. Keterangan titik 2 gitu. 2910 9.000. 9.210. Kebalik. Oh, ini. Ya, Ini yang per 31 apa per 1? per 31 Desember Per 2018. 31 Desember. Terus apa lagi? Terus kalau yang di tabelnya itu, Iya, di di tabelnya betul. tabelnya persediaan barang dagang itu 8.450. Berarti itu per 8 awalnya. 8.450.000. ini. Ya, gitu, Kak. Ini per 1 berarti per awal. Nah, terus ada lagi. bentar. Pembelian Apa pembelian pembelian? 9.750. 9 9.750. Terus 50. 9.750. Ya. Terus retur Apa? retur pembelian Ya. 250.
250. Terus sama potongan pembelian 150. Potongan pembelian 150. Ini ya, buatnya sama ya 31 per 31 Desember. Itu pakai metode apa? Di sini nggak ditulis sih, Kak, metodenya apa. Oh ya, berarti ini pakai metode HPP. Oke. Metode HPP atau harga pokok penjualan. Kenapa HPP? Karena ini ada akun-akun selain akun ini, ada pembelian, retur, potongan, ini pakai pakai metode HPP. Tapi kalau cuma ini tok yang persediaan awal sama persediaan akhir itu pakai metode ikhtisar laba rugi. Nah, berarti kita pakai metode HPP. Ini tinggal balik-balik aja. Untuk akun ini tinggal balik-balik aja. Sebelum membalik, berarti kan harus tahu dulu. Harus tahu dulu ini akunnya posisinya di debit. Nah, yang ini kebalik tadi ya. Yang ini yang 1 Desember. Yang 31 tadi yang bawah 9, ya, 9.000 ya. Ya, ini yang 31 ya. Nah, persediaan barang dagang yang di tabel, yang di neraca, itu yang persediaan dagang awal, itu posisinya debit apa kredit? PBD awal itu debit. Ya, ini debit. Otomatis kalau ini jadi debit, yang akhir itu di kredit. Nah, pembelian itu di debit apa di kredit kira-kira? Pembelian di debit. Iya, kok tahu? Karena lawannya penjualan. Oh iya, di betul. kredit. Kemudian retur pembelian? Returnya berarti kontranya yang kredit. Iya, kontra, berarti kredit, betul. Potongan? Potongan juga kredit. Iya. Ini mudah, Dek. Mudah. Persediaan barang dagang ini di debit. Yang pertama, yang awal kan di debit. Debit. Tapi kan jurnal penyesuaian yang di perusahaan jasa kan dibalik toh. Ini juga dibalik. Ini debit berarti di jurnal penyesuaian dia ditaruh kredit. Nah, yang di ini berapa ini? 8450. Terus yang di debit apa lagi? Yang di kredit ya? Apa yang di debit? Oh, yang di kredit. Oh ya, ini. Ini yang diketahui. Yang diketahui. Yang diketahui di debit itu PBD awal sama ini ya. Pembelian. Ya udah, pembelian juga ditaruh di kredit dibalik. Senilai 9.750. Jadi retur sama potongannya pindah ke debit ya, Kak? Iya. Ini karena pakai metode HPP, ini berarti yang di debit HPP. Oh. Terus ini yang di kredit persediaan barang dagang akhir. Berarti di jurnal penyesuaian dia dibalik di debit. Ini berapa nilainya? 9210. Iya. Kemudian yang di kredit ada retur. Ada potongan. Masing-masing
250 sama 150. Nah, berarti ini pasangannya yang dikredit HPP. Ini HPP-nya belum dihitung ya. Iya. Berarti 8450 ditambah 9750 18200. Oh, oke. Kemudian yang HPP sini tinggal jumlahkan yang di sini karena pasangannya ini 2 tambah 250 tambah 150 400 berarti 96. Kalau ini tuh udah masuk perusahaan dagang. Ini masuknya kalau berdasarkan kalau belum ganti loh ya silabusnya apa itu kurikulumnya masuknya semester 2. Oke. Oke, Kak. Ini baru jumlah ini. Jadi totalnya yang di debit total, yang di kredit total. Ini ditambah 9. Ini harus seimbang. Ini udah dihitung ya. Sama. Ada lagi soal dari Bu Guru? Kalau soal yang lain aku lihat sama kayak yang tadi udah kita kerjain sih, Kak. Oh iya. Mirip-mirip tapi kayaknya sama gitu menurutku. Iya. Anu ya. Ada apa? Sedikit nambah ilmu ya. Ya. Banyak, Mbak. Oh, iya. Apa ya? Tapi sebelumnya anu Dek, kamu udah itu udah nyebutin akun-akunnya lancar. Penempatannya juga udah bisa ini. Ini Kak. bedanya sewa dibayar di muka, sewa diterima di muka. Itu. Kalau Excel ini nanti aku boleh minta nggak, Kak? Oh iya, tak kirimin habis ini. Habis ini tak kirimin. Udah? Sudah sih kalau aku. Iya. Ya udah, tak tutup ya. Oke, Kak. Ya. Terima kasih, Kak. Sami-sami. Nanti untuk berikutnya chat aja ya Dek mau hari apa. Kalau misal aku slow, oke. Itu ya. Kak. Oh ya, udah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Vila. Sami-sami.